Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, guru kita sekalian, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyadhah Cimanggu, Poncol, Kota Bogor, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besar. Semoga Allah taala senantiasa memberikan keberkahan, panjang usia, barokah dalam rangka taat pada Allah taala dan dalam membimbing umat. Para asatidzah, para pengajar di Pondok Pesantren Ar-Riyadhah beserta para santri, para jamaah muhibbin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga tidak lupa tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam ini, mari kita awali pertemuan ini membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram ila jami'il ulamil amilin fuqal muhadditsin wa qurra fasirin sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in san ila middin, wa khususan musannif kitab Fathul Qarib Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi Al-Qahiri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngaji tentang fiqih kurban yang saya ambil dari kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita niat dulu, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki
bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya. Kita niat talabul ilmi karena Allah Ta'ala, terutama malam ini kita ngaji fiqih yang berkenaan dengan udhiyah atau kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Fasal menjelaskan tentang udhiyah. Udhiyah itu kurban. Makanya ada Idul Adha. Id artinya hari raya, bukan kembali, ya, bukan kembali. Sebab seringkali ada orang yang mengartikan Idul Fitri kembali kepada fitri. Salah. Idul Fitri itu bukan kembali kepada fitri, Dewi, Desi, apalagi Maya, bukan. Ya. Jadi Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Idul Fitri itu hari raya berbuka. Karena ada hadis apa itu? Lisoimi farhatani, farhatun indal apa? Indal fitri. Pertama, kesenangan, kebahagiaan ketika berbuka. Makanya ada istilah iftar jama'i, buka puasa bersama. Jadi Idul Fitri itu hari raya makan-makan, hari raya berbuka. Kalau Idul Fitri artinya kembali kepada fitri, terus Idul Adha kembali ke si Adha gitu, bukan. Ya, Idul Adha itu hari raya kurban. Kenapa Adha? Ya, karena itu pelaksanaan kurban dimulai dari waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Faslun fi ahkamil udhiyati. Coba perlihatkan yang ini nih. Agak atas lagi, bawah kata. Nah, ini nih. Al-udhiyah hiya ma yudbihu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi aidin nahri ila akhir. Kenapa disebut adha atau udhiyah? Wa hiya ma'khudatun minad dhahwati sumiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Disebut udhiyah karena memang pelaksanaannya itu mulai dari waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau kalian atau kita semua ada di satu negara yang muslimi cuma kita doang, diperkirakan aja udah masuk duha belum, seukuran kita juga sudah sholat sunat Idul Adha. Kalau sendiri nggak usah khutbah, rek ngkhutbahan saha atuh sarangan mah. Kalau sendiri ini ya. Nah, baik. Bidommil hamzati, dengan didombakan hamzanya. Ini enggak kebagian berarti ini ya. Nah, perempuan enggak ada yang kebagian. Nah, nanti diperbanyak dikasihkan atau nanti saya kasih juga diperbanyak. Fil ashhuri wa huwa ismun lima yudbahu minan na'ami. Nah, didombakan hamzahnya dibaca udhiyah. Udhiyah ini adalah satu nama yang mana yang disembelih ini adalah minan na'ami. Na'am itu artinya binatang ternak. Ya, binatang ternak yang mana nanti kita akan bahas. Yauma Aidin Nahri, pada hari Nahr. Coba Mai buka yang file yang Arab. Bukan Fathul Qorib yang Arab. Yang Arab tuh Arab. Fathul Qorib Arab. Fikih kurban Fathul Qorib Arab. Arab. Klik Arab. Oke, gedein takut yang perempuan nggak lihat. Nah, yang sini berarti. Oke, sip ya, up. Nah, bagian nggak kebagian. Nah, Faslun fi ahkamil udhiyati, pasal tentang hukum-hukum kurban. Bidhammil hamzati, dengan didummahkan hamzahnya, udhiyah. Fil ashhuri,
bukan Asy'ari, maaf ya, Asy'ari. Fil Asy'ari, maaf benar. Fil Asy'ari menurut pendapat yang masyhur dibaca udhiyah. Apa itu udhiyah? Wahwa, dan itu udhiyah ismun adalah satu nama, lima terhadap sesuatu, yudbahu yang disembeli, minan na'ami berupa binatang ternak. Min artinya dari, maksudnya berupa binatang ternak. Yauma Aidin, kapan disembelinya? Pada hari raya Aidin Nahri. Idul Nahri itu hari raya kurban. Makanya ada ayat fasalli li rabbika wanhar. Wa ayyamat tasyriki, dan pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut tasyrik kok pakai qaf? Asyraqal badru, apa asyraqa? Apa asyraqa? Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama. Asyraqa itu telah terbit. Tempat terbit matahari bahasa Arabnya apa? Masyriq. Masyriq selain matla. Kalau tola'a bijil, sama terbit juga. Jadi masyriq artinya timur, tempat atau arah terbitnya matahari. Apa kaitannya dengan hari tasyrik? Namanya tasyrik itu memataharikan. Maksudnya naon memataharikan? Moe menjemur. 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik karena pada 3 hari tersebut kita mestinya tanda petik bersukacita, berpesta karena masih ada daging kurban. Dideng, apa namanya itu ya? Dijemur itu daging kurban. Maka hari 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut hari tasyrik. Taqarruban, itu kurban taqarruban, halnya sebagai bentuk pendekatan diri. Qorib artinya apa? Dekat apa jauh? Dekat. So akrab lu. Kerabat, orang dekat orang jauh? Orang dekat. Ayo. Harus tektok dengan saya ya. Jangan ulah molohok wae. Hok cai kok mau molohok wae ngacai. Ya. Taqarruban. Makanya ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad. Nah, aqrab betul yang dekat dengan makhraj nun, dal ta to ya. Nah, jadi kurban itu taqarruban ilallah taala, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah taala. Coba main ke yang fikih kurban bayi Gustaki, bayi GT. Enggak, yang itu. Kamu itu aja no segitiga, no drive. Enggak, yang drive. Yang drive tuh. Oke. Yang pertama fikih kurban. Nah, ke atas. Nah, kalau di atas itu saya tambahkan. Nah, saya tambahkan kalau di situ. Al-qurbanu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih. Secara bahasa kurban itu adalah sesuatu itu media, yataqarrabu yang mendekatkan bihi dengan itu al abdu antara hamba ila rabbihi kepada Tuhannya. Nah, kudu nyambung atuh. Kajian salah ge. Ya. Jadi kurban itu adalah kegiatan sekaligus sarana, naon sarana teh? Perantara, wasilah mendekatkan diri antara hamba kepada Allah secara umum. Makanya di situ saya sebutkan, gedein mah. Sawaun, sama saja, akana minadzabai, baik pendekatan itu, kurban itu, pengorbanan itu, minadzabaihi, dengan binatang-binatang yang kita sembelih namanya binatang hewan kurban, amin goiria, atau dengan selain menyembelih kurban. Misalnya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, pasti kita siap berkorban. Kamu atau orang tua kamu mencintai, orang tua kamu cinta sama kamu sebagai anak,
pasti siap berkorban, betul nggak? Ibu kamu kepada ayah kamu, atau sebaliknya ayah kamu kepada ibu kamu sebagai istri, ketika ia cinta yang benar, halal, suci karena Allah, maka pasti siap berkorban. Begitu. Kembali Mai ke yang Fathul Qorib bahasa Arab. Nah, wal udhiyatu sekarang hukum kurban. Hukum kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dan udhiyah atau kurban itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadatun alal kifayati. Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang dikuatkan. Akkadah itu kan menguatkan, yang sangat dianjurkan. Alal kifayati, tapi kifayah. Maksudnya bagaimana sunnah muakkadah alal kifayah? Baru denger nih. Oke, kita bahas. Faida maka apabila ata melaksanakan biha dengan itu udhiyah, wahidun satu orang min ahlil baiti dari sebuah keluarga, kafa'an jami'ihim, kafa maka dianggap mencukupi, maksudnya dianggap sudah menunaikan kesunnahan an jami'ihim dari semuanya. Maksudnya bagaimana? Satu keluarga misalnya ada 5 orang, suami, istri, anaknya ada 3, ya, suami, istri, suami, istri, anak. Maka kalau satu saja dari satu keluarga ini kurban, maka itu dianggap sudah menunaikan kesunahan. Coba Mai buka yang fikih kurban. Kamu pencet aja yang segitiga aja nggak usah itu. Segitiga ya, yang paling ujung awal. Nah, coba ke bawah, ke atas, tarik. Terus. Oke, terus lagi. Nah, terus lagi. Ini hukum kurban. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini sebagai wawasan. Bisi anu nanya, ai mazhab nu lain kumaha. Nah, ini. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Artinya kalau fardu kifayah kan begini contohnya nih. Jika satu kampung ketika ada satu orang yang meninggal dunia, tidak ada satupun yang mengurusi orang yang meninggal itu, maka satu kampung itu kena dosa. Sebab mengurusi jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau ini namanya sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah tetap sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau itu anggota keluarganya banyak dalam satu keluarga, kalau tadi kan satu kampung, ini satu keluarga, ada satu saja yang menunaikan dianggap sudah menggugurkan kesunahan. Ada pertanyaan, apakah harus misalnya gini nih, Ahmad tahun lalu sudah kurban, tahun ini dia masih mampu sebenarnya untuk berkurban, tapi kata dia udah ini tahun kemarin. Enggak begitu. Kalau tahun ini masih ada rezekinya, ya kurban lagi gitu ya. Kalau dalam mazhab Hanafi atasin main coba. Kalau mazhab Hanafi al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsi wa an waladihi asigor. Lihat. Kurban dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib ala kulli hurrin bagi setiap orang yang merdeka. Merdeka itu berarti apa? Bukan hamba. Saya udah nggak ada sekarang mah, hamba saya nggak ada. Muslimin, muslim. Muqimin, sedang tidak kemana-mana. Muqimin teh sedang ada di tempat kampung halaman. Musirin, ya. Musirin itu memiliki kelebihan. Artinya naon? Jalma boga, kaya. Fi yaumil adha pada hari Idul
atau an nafsi untuk dirinya, wa an waladihi dan untuk anaknya as-sigor yang kecil. Artinya kalau madzhab Hanafi mah wajib perorangan di hari Idul Adha kalau punya kelebihan harta. Artinya kelebihan harta lamun jalma kaya gitu. Jalma kaya itu apa? Ya ada uang untuk membeli hewan kurban. Ayo eueuh mah naon atuh gitu. Boga motor, heupan motor jeung usaha kan gitu, beda deui gitu. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, sama-sama sunnah muakkadah. Kembali mai ke yang Batul Qorib Arab. Yang ketiga ya. Nah, baik. Wala tajibul udhiyatu illa binadrin, dan tidak wajib al udhiyatu kurban itu illa binadrin kecuali najar. Lamun hafal alfiyah minimal 100 bait di tahun ini saya akan kurban, itu najar, wajib ditunaikan, itu mah wajib. Kalau tadi sunnah muakkadah gitu. Titik. Wa yujzi'u, sekarang binatang kurban. Tentang binatang kurban. Wa yujzi'u, dan dianggap cukup alias sah. Jazatan artinya apa? Ya juzu apa ya juzu? Wenang. Wenang itu artinya apa? Boleh. Wa yujzi'u, dan dianggap sah. Piha dalam itu udhiyah al-jaz'u. Satu, ini binatang kurbannya. Al-jaz'u, yakni kambing jenis domba. Kambing jenis domba. Minad do'ni. Al-jaz'u, kambing minad do'ni, daripada domba. Iya, kambing bentukannya domba. Sebenarnya beda kambing dan domba itu sebenarnya. Domba itu bahasa Inggrisnya apa? Sheep. Bahasa ilmiahnya itu Ovis aries. Nanti umurnya disebutkan. Wahua, dan itu domba malahu sanatun, yang memiliki sanatun tahun, maksudnya usia. Malahu sanatun, ma sesuatu, lahu baginya, sanatun setahun, maksudnya apa? Usianya setahun. Wa ta'ana pithaniyati, dan menginjak 2 tahun. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau kurban boleh pakai apa? Kambing domba. Yang usianya berapa? Ya, yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Kalau dalam bahasa fiqihnya musinnah, dari kata sinnun. Artinya apa? Sinnun, gigi. Yang giginya sudah tanggal tengges naon? Oyag. Tandanya dia sudah setahunan. Ya. Kambing. Hitungannya tahun apa ini? Hijriah. Seperti halnya kita balik, ngitungnya bukan tahun Masehi. Kamu misalnya lahir 2000, tahun 2000. Baliknya bukan 2015 atau hitungan Masehi 15 tahunnya dari 2015, bukan. Itu misalnya kan di kitab Sabina ciri balik itu 3 ya. Mimpi basah maksudnya keluar mani. Ini mah kalau laki-laki bisa aja umur 13 tahun juga. Ini mah laki-laki nggak pernah keluar air mani. Maka kalau dia udah 15 tahun meskipun belum keluar air mani, dia dianggap sudah balik gitu. Nah, hitungan 15 tahun ini bukan hitungan apa? Bukan hitungan Masehi, hitungan apa? Hijriah, Komariah. Pun begitu, kamu perempuan, haid itu kan rata-rata 9 tahun. 9 tahun versi apa? Versi Hijriah. Maka baiknya pula kita ini tahu tanggal Hijriahnya tanggal baraha. Kelebaran, nah gampang lah kelebaran mah gitunya.
Kapan jadi lebaran sakit we umurna nambahna gitu. Nah. Baik, lanjut. Jadi kalau kambing itu ya umur berapa? Setahun dan mau menginjak. Arti menginjak tuh kieu. Contoh, punya kambing. Bulan Dzulqa'dah ini masuk 12 bulan. Berarti Dzulhijjah masuk tahun ke-2. Iya enggak? Kan satu udah lewat, tahun kedua, 1 tahun lebih. Tahun kedua namanya. Kayak kamu udah berapa lama di sini? Memasuki tahun kedua, berarti bisa jadi 1 tahun setengah atau 1 tahun sebulan, 1 tahun 2 bulan. Nah, itu namanya tahun ke-2. Bukan 2 tahun jalan, beda. Antara 2 tahun jalan dengan memasuki tahun beda. Awas. Nah, kambing ini sudah setahun masuk mau jalan menuju kedua. Wathaniyu minal ma'zi. Wathaniyu dan yang 2 tahun yang maaf, iya benar. Wathaniyu dan yang berusia 2 tahun minal ma'zi daripada jenis kambing kacang. Tahu kambing kacang? Kambing kacang. Kambing kacang. Mai, pojok kanan. Enggak, wifi ya, aktifin dulu. Wifi sebelah kanan pojok kanan. Yang ngejam. Oke. Kemudian buka Google. Kambing kacang, cariin. Kambing kacang. Kambing kacang di atas. Kambing kacang. Kambing kacang. Oke, itu ada tuh. Gambar. Situnya kambing kacang masuk kumaha. Gambar. Nah. So klik satu aja, Mai. Yang atas pasti. Enggak, yang bawah kurang. Nah, kembali. Cari atas, paling atas tuh tadi ada kambing kacang yang telinganya. Nah, itu tuh, kayaknya yang kedua tuh. Nah, dia kambing kacang itu telinganya panjang ya. Nah, betul nggak? Ya. Jelas nggak? Dan ada jenggotnya. Ada jenggotnya. Ada itu khotib lagi khutbah melihat jamaah di pojokan nangis. Akhirnya si khotib kepedean diterusin aja. Karena ada yang nangis. Kayaknya khutbah saya sukses ini. Wow. Beres khutbah, kenapa Pak tadi waktu saya khutbah nangis? Ya, saya lihat ajengan waktu khutbah, jenggotnya inget, kambing saya hilang gitu ya. Coba Mai ke foto nomor 1 kayaknya tuh. Foto nomor 1. Ya. Kembali aja. Nah, nomor 1 nih. Nah, itu kambing kacang, jelas ya? Itu kambing kacang namanya. Umurnya berapa? 2 tahun. Wahua dan itu ma'zi malahu masa sesuatu lahu yang mana baginya sanatani tahun kedua. Berusia 2 tahun. Wa ta'ana fi tsalitsati. Wa ta'ana tuh menginjak. Fi tsalitsati tahun ke-3. Berarti apa? Kalau kambing kacang ini harus lebih tua. Dia masuk tahun ke-3. Paham? Jadi kambing kacang ini usia 2 tahun. Kemudian ketika dia lewat dari 2 tahun itu namanya masuk tahun ke-3. Wathaniyu minal ibil. Oke, dan
Dan minal ibil, ini bukan man itu ya. Minal ibil, daripada unta, atsaniyah, unta atsaniyah. Minal ibil. Nabi itu punya unta, kenceng jalannya. Kenceng itu. Nah, unta ini umur berapa? Malahu khamsun sinina. Khamsu sinina. Usianya adalah berapa? Khamsu sinina, 5 tahun. Wa ta'ana fis sadisati, dan memasuki usia tahun ke-6. 5 tahun Hijriah memasuki 6. Ya. Wathaniyu minal baqarati, dan atsaniyah itu hewan yang tanggal giginya, minal baqarati, daripada apa? Baqarah, sapi. Malahu sanatani, ma lahu, yang mana itu si sapi sanatani, usia berapa? 2 tahun. Wa tu'ana fi tsalitsati, memasuki 3 tahun. Jadi jelas tuh, nanti kalau mau jualan kambing, ingat, maaf, saya mengalami langsung nanya ke pedagang, ada yang tidak paham. Ya, ini sebenarnya peran-peran kalian ini, ya nggak harus jadi tukang jual kambing, enggak, jadi konsultan lah. Lebih tinggi lah, jangan jadi tukang kambingnya. Ya jadi juragan boleh lah, yang jualan orang lain, di juragan lah ya. Nah, kamu harus tahu, Mang, iya umur baraha? Kira-kira. Boleh kira-kira, tapi perkiraannya harus persis. Karena apa? Ini berkenan ibadah. Ternyata umur 9 bulan Hijriah disebutkan, guys, setahun lewat, cenah. Bohong nanti itu, dosa itu. Atau kalaupun misalnya kurang-kurang dikit, yang penting tadi patokannya apa? Giginya sudah tanggal. Tanggal yang mana? Tanggal gigi seri atas. Ya, maaf, gigi seri mana? Gigi seri ini ya. Nah, sudah tanggal. Tahu tanggal? Nah, bahasa Sunda teh ungger, cupak ya. Cupak unggernya, ya ompong lah, goyang mendekati, ya ompong lah gitu istilahnya. Lalu untuk siapa ini kurban? Nah, dibahas. Wa tujzi'ul badanatu, dan dianggap cukup al badanatu, unta. Unta dengan apa ini? Ansab'atin, untuk 7 orang. Jadi 1 unta untuk berapa? 7 orang. Tapi bagaimana kalau misalnya saya mampu, seperti ada presiden kurban 1 sapi untuk sendiri, boleh. Ngancek orang beranya, orang miluan atuh kadinya. Tekudu matung wae, tekudu. Misalnya kamu punya uang 30 juta beli sapi. Lalu supaya bisa 7 orang, maksudnya nyaah ieu teh sayang, udah kamu saya niatin, kamu 7 aja. Harus patungan, tekudu, itu mah kan apa namanya, sudah diniatkan gitu. Sudah disebutkan untuk sipulan. Etak mah, kenapa kebiasaan kita patungan itu? Ya karena untuk membeli 1 sapi itu mahal, gitu aja. Ishtaraku fit tadhiyati biha. Ishtaraku itu bersama-sama. Fit tadhiyati, dalam melakukan kurban, biha, dengan 1 unta. Jadi 1 unta untuk berapa orang? Atau untuk berapa atas nama? 7. Wa tujzi'ul baqaratu, dan mencukupi al baqaratu apa? Sapi, an sab'atin, untuk 7
orang, kadzalika begitu juga, sama satu sapi untuk 7 orang. Wa tujzi'us syatu, dan mencukupi asyatu satu ekor kambing, an syakhsin untuk 1 orang, wahidin 1 orang, wahya afdalu, dan 1 ekor kambing lebih afdal, lebih utama, min musyarakatihi, daripada bareng-bareng fi ba'irin, kurban dengan unta katanya. Artinya begini, 1 sapi, satu apa tadi contohnya, 1 ekor 1 ekor kambing itu lebih afdol. Kalau 7 jadi 7 kambing itu lebih afdol daripada kurban dengan 1 unta untuk 7 orang. Kenapa? Lebih banyak darahnya. Karena menjadi saksi. Bulunya juga lebih banyak. Kalau kita kan beda. Dengan sapi gitunya. Nyambe atuh torpedo kayak 7 gitu mah. Gitu. Wa afdalu, dan yang lebih utama anwa'il udhiyati, macam daripada kurban, ibilun adalah unta. Jadi kurban yang paling utama adalah kurban dengan unta. Summa baqarun, kemudian sapi. Summa gonamun, kemudian dengan kambing. Kitu cenah urutanna. Enak harga unta baraha. Ya. Harga unta 1 ekor itu kalau di Indonesia kisarannya 20 juta sampai 25 juta. Ya, mirip dengan harga sapi. Cuma ya sayangnya minat masyarakat kita untuk kurban dengan unta itu masih rendah. Di Mesir itu harga unta katanya bisa mencapai 53 juta. Di Arab Saudi unta tertinggi, seekor unta tertinggi di dunia itu dibanderol, saya baca itu di tempo.co itu 1 miliar. Unta itu ya. Boro-boro namanya gitu. Geus ku mbege alhamdulillah gitu. Nah, itu jadi kurban 1 sapi atau 1 unta, 1 ekor unta untuk berapa orang? Untuk 7 orang atau 7 nama. Kalau 1 kambing, baik kambing kacang maupun kambing apa? Domba, sama-sama masing-masing itu untuk 1 orang. Pernah itu ada kisah, kalau nggak salah bapaknya Gusmus, Allah yarham, Kiai Haji Bisri Mustafa. Kalau anak kan Mustafa Misri. Ini Kiai Bisri Mustafa pernah menceritakan begini. Ada orang yang mau kurban. Dia terdiri dari 8 orang. 8 orang. Suami istri, anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya 6. Jadi 8. Datang ke ustadz yang lain dulu, yang saklek. Pak Ustadz, boleh nggak saya mau kurban 1 sapi untuk 8 orang? Oh nggak boleh. Dia emang nggak boleh. Ya, akhirnya datanglah ke, kalau nggak salah ke Kiai Bisri Mustafa. Pak Yai, boleh nggak saya kurban 1 sapi untuk 8 orang? 8 orang, iya. Anak-anaknya berapa? Dihitung. Sampai terkecil umur 4 tahun atau 5 tahun. Kata Kiai, oh boleh. Tapi syaratnya 1. Oh ada syaratnya. Suruh naik semuanya ke atas sapi. Semuanya naik. Oh. Yang nggak barengan, naik. Sampai yang terakhir umur berapa tadi? 4 atau 5 tahun. Yang terakhir, wah ini nggak bisa ini. Coba bantu pakai 1 kambing. Oh iya bisa. Akhirnya jadi 1 sapi 1 kambing. Jadi boleh nggak? Ya boleh atuh. 7 sapi, yang 1 anak untuk dengan apa? Kambing. Aku udah cerdas. Cerdas itu namanya. Titik. Sekarang binatang apa yang tidak sah untuk dipakai korban? Itu. Ya.
Kadang-kala korban dengan poligami itu bedanya kecil. Ya. Kalau poligami banyak yang pengen tapi tidak mampu. Kalau kurban banyak yang mampu tapi tidak mau gitu ya. Kalau kemarin musim batu bacan, orang pada lomba-lomba beli batu bacan. Musim goes, orang lomba-lomba pada beli sepeda. Musim kurban, orang lomba-lomba pada beli tusuk sate. Wa arba'un wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun, dan ada 4 binatang. Wa fi ba'din nusakhi, dan dalam teks lain itu disebutnya wa arba'atun, ada 4. La tujzi'u, yang tidak sah, yang tidak boleh, yang tidak mencukupi. Fid dhuhaya, dalam praktek kurban. Untuk dikorbankan nggak boleh nih. Ada 4 macam yang mana enggak sah kalau dipakai kurban. Ahaduha, yang pertamanya al-aura'u, bukan aurat, bukan al-aura'u, adalah binatang yang buta. Al-bayyinu ai zahirun, yang butanya ini buta satu mata, bahasa Sundana pecak. Ya, al-bayyinu, yang jelas, ay zahirun, yang nampak jelas, johir. Iwaruha, pecaknya, jelas-jelas pecak. Coba, nggak usah disuruh ini A atau B, jangan, mau bisa tuh. Ada aki-aki baca koran nggak kelihatan, dibawa ke toko kacamata, ini enggak, ini nggak bisa semua. Kenapa? Min berapa kaki atau plus berapa? Nggak bisa baca. Makanya jangan sok tahu, tanya dulu. Kakek ini nggak bisa ngelihat, maaf, bisa baca enggak? Enggak, jelas kalau begitu mah. Jangan sok tahu, ya. Wa in baqiyatil hadaqatu, dan meskipun baqiyatil hadaqatu, baqiyat masih utuh, al hadaqatu apa? Bulatan matanya pil asohi, dalam pendapat yang sah. Kelihatannya bulatan matanya masih ada, tapi dia nggak jelas ngelihatnya. Maksudnya dari mana kita bisa tahu dia nggak jelas ngelihatnya? Ya nggak lancar. Kelihatan memang. Untuk membedakan dan mengetahui ini si apa? Kambing atau binatang ini picek atau buta sebelah atau tidak gitu ya. Ya, di situ loh pentingnya ada dokter hewan untuk mengetes ini buta atau tidak. Wasani, jadi yang pertama itu apa? Buta atau picek. Kalau buta dua-duanya kan dia nggak bisa ngelihat. Ini makanya buta satu. Kalau buta jelas nggak akan bisa ngelihat. Wasani al arjaul bayyinu arjuha. Yang kedua adalah al arja'u, binatang yang pincang. Al bayyinu, yang jelas. Arjuha, pincangnya jelas. Pincang, tahu pincang? Karena kan berpengaruh kepada kualitas daging. Walau kana husulul arji, walaupun karena ada husulul arji, ya, husulul arji, pincang itu hasil atau terjadi inda irja'iha, ketika menidurkan miring binatang itu, litadhiyati, untuk disembeli, biha, dengannya, bisa babi, dengan sebab idtirobiha, gerakan binatang tersebut. Artinya kade ketika dititipin, awas ketika dititipin hewan kurban, rawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kemudian pincang. Maka emang paling enak itu kalau kita jadi panitia, mendingan kalau bisa sih, kalau bisa mah
nggak usah jauh-jauh dari waktu penyembelihan. Isa minggu dengus dikirim, kan repot. Ya. Keur ngaji gandeng, bagusnya sih begitu. Kita juga nggak repot, kecuali ada tempat khususnya. Wasalitsu, dan yang ketiga, ini masih bicara tentang binatang yang tidak sah dipakai berkurban. Al-maridatul bayyinu. Al-maridatu binatang yang sakit, al-bayyinu yang jelas, marduha sakitnya, yang jelas-jelas sakit. Kumaha tuh? Covid atau naon itu? Gering gering. Karena itu kita saja kalau sakit bisa jadi panas badannya, bisa jadi berpengaruh kepada rasa. Ketika kita nggak enak badan, rasa di jiwa juga nggak enak, akan berpengaruh. Tidur tidak nyaman, makan tidak enak. Sama, daging kambing juga atau daging yang akan kita sembelih juga tidak akan enak ketika dia tidak nyaman. Nah, maka dibuat nyaman dulu, tapi jangan ditinggalin. Nyaman-nyaman ditinggalin nggak enak. Nah, maka ketika kita mau nyembeli kambing juga nih, ini etika memang. Di situ kambing yang sudah antri ada 2. Di situ antri kambing ya Mbak. Di sini di depan dia kelihatan banget praktek menyembelih. Jangan, takut apa? Takut stres, depresi mungkin ini bahasa kitanya. Ya harus punya keembean kira-kira gitu. Maka kalau bisa sih nggak ngelihat begitu ya. Wala yadurru, dan tidak mengapa. Dorro itu kan membahaya, dan tidak membahayakan, maksudnya tidak masalah, tidak mengapa. Yasiru hadil umuri, jika ini hanya sedikit saja. Kalau sakitnya sakit yang enggak parah, ya enggak apa-apa begitu. Warabi'u al-ajfa'u. Yang keempat, cacat ini adalah binatang al-ajfa. Al-ajfa itu adalah binatang yang apa? Wahya, dan itu ajfa, allati yang mana zahaba hilang, mukhuha otaknya. Kemarin di rumah makan Padang, oh ini ada otaknya, nggak ada, astagfirullah. Ternyata menu otak sapi yang nggak ada maksudnya. Wahia, dan itu ajfa adalah allati zahaba, yang mana zahaba itu artinya secara bahasa kan pergi. Maksudnya hilang apa? Mukhuha, otaknya. Ayat zahaba dimahuha, yakni hilang otaknya. Yang suka kita makan tuh itu memang otak sapi. Minal huzali, disebabkan daripada terlalu kurus, alhasililaha, hasil karena apa? Kurus. Jadi jangan kira kurus itu nggak ada ngaruh kepada yang lain. Selain ngaruh daging, dia juga berpengaruh dari otak. Bukan berarti yang kurus-kurus nggak ada otaknya, bukan kalau gitu. Ini biar kamu ini mah kambing. Wa yujzi'u al-khosiyyu, wa yujzi'u, dan dianggap cukup. Al-khosiyyu maksudnya dianggap cukup tuh alias sah, boleh. Al-khosiyyu dengan binatang yang dikebiri. Tahu dikebiri? Apa yang dikebiri itu? Ail maqpu'i. Al-khosiyataini, yang dipotong, maaf, al-khosiyataini, 2 yang menggantung itu. Pelernya siapa sih? Iya, itu namanya dikebiri gitu. Dikebiri, bisi tengarti, nanu ngagantung teh. Wal maksuru, dan binatang yang pecah, al-qarni, tanduknya. In lam yu'athir fil lahmi, jika memang tidak berpengaruh apa-apa pada dagingnya. Artinya begini, misalnya nih, ini ada kambing, udah dikirim ke kita 2 kambing,
gelut, ininya patah. Kalau tidak berpengaruh kepada daging kambing itu, maka tidak mengapa, boleh. Wa yujzi'u aidon. Nah, kita nanti sampai itu saja, sampai wala ba'dihi. Nanti satu pertemuan lagi aja, pekan depan masih ada, malam Selasa insyaallah. Dan wa yujzi'u yang dianggap cukup, artinya boleh aidon pula qaidatul quruni. Faqidatul kuruni. Faqid itu kan ketiadaan. Makanya ada sholat faqidut tahuroin. Ketika tidak ada dua alat bersuci. Pernah dengarnya faqidut tahuroin? Ya. Wa yajuzu dan boleh aidon pula faqidatul kuruni. Berkurban dengan yang tidak punya tanduk. Wahyal musammatu bil jaljai. Wahya dan itu faqidatul qurun adalah al musammatu yang diberi nama atau disebut bil jaljai. Namanya jalja, lain mang jaja, jalja ini. Jadi jalja itu binatang yang enggak punya tanduk. Wala tujziul maqtu'ah dan tidak mencukupi alias apa? Alias tidak sah dipakai korban al maktu'ah binatang yang terpotong al udhuni seluruh telinganya. Telinganya kan kalau kambing rata-rata pasti kelihatan dong. Ya, walaupun ada yang pendek. Ini mah terpotong. Nah, itu tidak mencukupi katanya. Wala ba'duha juga sebagiannya. Walal makhluqatu bila udhunin dan atau kalau itu kambing terlahir tanpa telinga. Ih, sayang amat. Ini disembelih mah boleh disembelih, tapi tidak untuk dipakai kurban karena kurban itu terbaik. Walal maqtu'atu dzanbi wala ba'dhi dan tidak mencukupi al maqtu'atu binatang yang terpotong adzanbi apa? Ekor baik seluruhnya wala ba'dhi maupun sebagiannya. Ini sengaja dipotong, itu tidak sah. Begitu. Coba Mai buka yang GT itu. GT, GT, oke yang pertama, yang pertama tadi udah benar, yang pertama terus lagi, up pelan-pelan, nah lagi ke atas, ada hadis Nabi ke atas terus geser ke atas up oke. Kecilin oke. Ini ada hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi. Inilah kita harus cerdas dan bijak memanfaatkan teknologi ya. Nah ada hadis Nabi mana arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 kategori atau kriteria binatang kurban yang tidak boleh fil adhahi dijadikan hewan kurban. Faqala maka Nabi bersabda al aura'u bayyinun. Pertama tadi apa katanya? Yang matanya jelas-jelas buta atau picek atau bahasa Indonesia picek, kalau bahasa Sunda pecak. Bayyinun auruha yang jelas picaknya. Wal maridatu bayyinun maraduha. Yang kedua, yang sakit, ini dulu hadis Nabi. Yang sakit jelas-jelas sakitnya. Wal arja'u bayyinun. Baru yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang, dhal'uha. Wal kasiru allati latanqo. Yang keempat, yang badannya kurus dan tidak berlemak. Jadi memang ada bagusnya gemuk karena sebagiannya isi lemak ya, karena daging pasti ada lemaknya juga. Itu saja. Nanti insya Allah kita lanjutkan mudah-mudahan malam Selasa depan satu pertemuan lagi. Insya Allah saya paling bisa 8:30 ya, tadi juga ngeprint ini dulu. Nanti yang putrinya saya bawakan ada berapa? Paling 30. Berapa putrinya? Ya nanti saya bawakan lah.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina faqih lana wa qarabat ilana fi dinina ma'al qudri mutawazzakar wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.